Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Ananda, BP 1610851007 akan menampilkan hasil seminar saya yang berjudul itu Hubungan Kerjasama Antara Uni Emirat Arab dan Israel pada Perjanjian Abraham tahun 2020. Yang pertama itu latar belakang. Sebelum terbentuknya normalisasi kedua negara pada dasarnya telah melakukan hubungan kerjasama secara diam-diam atau tidak resmi. Yang pertama itu pada tanggal 2012 itu terjadi pertemuan tidak resmi atau rahasia antara pemerintahan Uni Emirat Arab dan Israel. Peristiwa ini terjadi pada saat kedua negara melakukan pertemuan pada sidang umum PBB di New York. Kemudian pada tahun 2015 pembukaan kantor diplomatik Israel untuk Erena di Abu Dhabi, dan terakhir pada Juli 2019 itu terulang kembali pertemuan rahasia Menteri Luar Negeri Israel yaitu ke Abu Dhabi. Kemudian sebelum terbentuknya kerjasama secara rahasia dan terbentuknya normalisasi pada tahun 2020, hubungan kedua negara telah dingin selama beberapa dekade. Pada masa pemerintahan Presiden pertama Uni Emirat Arab, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pada tahun 1971, menyebutkan bahwasannya Israel merupakan musuh bagi negara-negara Arab. Kemudian terjadinya pembunuhan senior Hamas Mahmud Al-Mabouh oleh Israel di Keemiratan Dubai pada 19 Januari 2020. Peristiwa ini menyebabkan buruknya hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel. Selanjutnya, perbandingan hubungan dua negara dalam sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu politik. Sistem pemerintahan Uni Emirat Arab merupakan monarki, sedangkan Israel merupakan negara demokrasi. Israel merupakan negara non-muslim di Timur Tengah. Nilai bentuk geografis pun jauh berbeda. Merupakan negara yang letak sangat jauh berbeda, yang sangat jauh. Uni Emirat Arab terletak di pantai selatan Tubuk, sedangkan Israel terletak di Asia Barat. Tidak dalam bentuk ideologi pun jauh berbeda. Israel merupakan negara Yahudi, sedangkan Uni Emirat Arab merupakan negara Islam Muslim. Kemudian pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 13 Agustus, terjadinya pengumuman normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel melalui Amerika Serikat, yaitu Presiden Amerika Serikat itu Donald Trump. Dia mengumumkan bahwasannya terbentuknya normalisasi yang sah dan terciptanya hubungan kerjasama diplomatik penuh antara kedua negara. Namun, normalisasi tersebut memunculkan respon dari berbagai macam negara. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro itu adalah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, sedangkan negara yang kontra merupakan negara-negara Arab, khusus untuk rakyat Palestina. Rumusan masalah. Pada tanggal 13 Agustus 2020 terjadi normalisasi antara negara Semenanjung, Uni Emirat Arab, dan Israel. Kesepakatan yang dibentuk oleh dua negara dikenal dengan Abraham Accord. Perjanjian yang berisi hubungan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, keamanan, dan kerjasama lainnya di antara dua negara. Namun, sebelum terciptanya kesepakatan normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel, kedua negara tidak pernah memiliki identitas politik yang sama, dan kedua negara bertolak belakang berbagai aspek, seperti sejarah, letak geografis, ideologi yang berseberangan. Tetapi beberapa tahun belakangan ini, dimulainya pertemuan secara diam-diam antara para pejabat petinggi kedua negara, yaitu pada tahun 2012, 2015, dan 2019. Nah, dari pemaparan di atas, peneliti menarik sebuah pertanyaan bahwa dua negara dulunya tidak terlibat hubungan kerjasama, kemudian melakukan hubungan kerjasama baik resmi yang nantinya akan melakukan hubungan baik kerjasama normalisasi penuh lainnya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Apa alasan terjalinnya hubungan kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Israel pada Perjanjian Abraham tahun 2020? Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan terjalinnya hubungan kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Israel pada Perjanjian Abraham tahun 2020. Manfaat penelitian. Yang pertama itu menambah referensi dalam studi ilmu hubungan internasional mengenai perkembangan politik di kawasan Timur Tengah. Yang kedua itu untuk menambah khasanah ilmu dalam hubungan internasional mengenai normalisasi hubungan kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Israel. Yang terakhir itu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan normalisasi hubungan diplomatik dan kerjasama suatu negara. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama itu Moran Zaga pada tahun 2018, yang kedua itu FT Samakirti pada tahun 2020, yang ketiga itu Raden Mas Trianto Djoko Wijaksono pada tahun 2020, yang keempat itu Simila Victor Muhammad pada tahun 2020, dan terakhir itu Tovan Nurlan Tamil Sene pada tahun 2020. Nah, kerangka pemikiran. Penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional dan perspektif neorealisme.
Yang pertama itu menggunakan teori dari Robert Cohen dalam buku After Hegemony pada tahun 1984. Dia berasumsi bahwa karakteristik politik internasional itu bersifat anarki dan setiap kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara dalam sistem tersebut hanya bertujuan mewujudkan self-interest atau kepentingan pribadi masing-masing aktor. Yang kedua itu tokoh Kenneth Akito Oye yang dalam bukunya itu Explanation, Cooperation, and Anarchy, Hipotesis dan Strategis pada tahun 1885. Dia menyebutkan bahwasanya penyebab terjadinya hubungan kerjasama antar aktor internasional yang rasional dan keadaan politik yang anarki adalah karena mutual benefit atau keuntungan bersama jauh didapatkan lebih besar dibandingkan dengan mutual defection. Dengan kata lain itu kalkulasi untung dan rugi. Selanjutnya itu dari kedua pemikiran di atas, peneliti melakukan sintesis karya dari konsep itu karya Maryam Jamilah itu kerjasama internasional dalam perspektif neorealisme. Dari dua hal itu menyebabkan terjadinya kerjasama internasional antara aktor internasional itu Robert Cohen. Dia menyebutkan bahwasannya kerjasama internasional bisa terjadi karena adanya self interest masing-masing aktor. Yang kedua yaitu kerjasama internasional di Kenneth Akitoye, dia menjelaskan bahwasannya kerjasama internasional terjadi karena adanya mutual benefit yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan mutual defection. Selanjutnya itu metode penelitian. Jenis penelitiannya itu kualitatif deskriptif. Itu batasan penelitiannya itu dari tahun 2010 sampai 2020. Yang ketiga itu unit analisis dan level analisis. Unit analisisnya adalah negara bangsa. Unit eksplanasinya adalah alasan melakukan hubungan kerjasama antara Uni Emirat Israel pada penjabaran tahun 2020. Sedangkan tingkat analisisnya merupakan negara. Kemudian teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, sedangkan teknik analisis data ini menggunakan data kualitatif. Sistematika penulisannya itu bab 1 pendahuluan, bab 2-nya yaitu hubungan Uni Emirat Arab dan Israel sebelum terbentuknya kerjasama dalam perjanjian Abraham tahun 2020. Bab 3-nya itu hubungan kerjasama Uni Emirat Arab dan Israel pada perjanjian Abraham tahun 2020. Bab 4-nya itu analisis hubungan kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Israel pada perjanjian Abraham tahun 2020. Yang terakhir itu bab 5 penutup. Mungkin bisa dilihat di screen monitor. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu dengan judul yaitu hubungan Uni Emirat Arab dan Israel sebelum terbentuknya kerjasama dalam perjanjian Abraham tahun 2020. Pada bab 2 ini peneliti menurunkan 3 subbab besar. Yang pertama itu hubungan Uni Emirat Arab dan Israel sebelum terbentuknya perjanjian Abraham. Di sini bagaimana kebijakan Presiden pertama Uni Emirat Arab terhadap Israel yang menyatakan bahwasanya Israel merupakan musuh bagi negara Arab karena kelakuan Israel terhadap rakyat Palestina. Selanjutnya itu GCC dan beberapa negara Arab anggota GCC lainnya juga melakukan penolakan yang tegas juga terhadap Israel terkait kasus terkait Palestina. Yang ketiga itu Liga Arab dalam kebijakan boikotnya terhadap Israel karena kelakuannya kebijakannya terhadap Palestina. Yang keempat itu Uni Emirat Arab melakukan penolakan delegasi petenis asal Israel dalam kompetisi tenis dunia. Selanjutnya itu adanya pembunuhan senior Hamas di Emiratan Dubai oleh Israel. Selanjutnya itu dinamika hubungan kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Israel di kawasan Timur Tengah. Yang pertama yaitu dari letak geografis, politik, agama, ideologi jauh berbeda sehingga kedua negara untuk melakukan kerjasama sangat sulit terjadi. Namun semenjak adanya Konferensi Madrid pada tahun 1991, beberapa negara Arab melakukan pertemuan dengan Israel terkait yaitu perjanjian damai Israel dengan Palestina. Nah, dari pertemuan tersebut Israel melakukan politik dengan melakukan damai dengan beberapa negara Arab. Selanjutnya itu pada tahun selanjutnya itu pada tahun 1993 kesepakatan Oslo, Israel dan beberapa negara Arab juga melakukan kerjasama secara rahasia karena Israel melakukan perdamaian dengan beberapa negara Arab dan khusus untuk Palestina sendiri. Namun Israel tetap belakangan ini melakukan invasi terhadap Palestina. Yang terakhir yaitu karena adanya peristiwa Arab Spring
pada tahun 2010 yang menyebabkan terjadi perubahan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang menyebabkan beberapa negara Arab lebih fokus untuk melakukan kerjasama terhadap Israel dibandingkan dengan perdamaian Palestina di tanah Arab. Selanjutnya itu kerjasama rahasia antara Uni Emirat Arab dan Israel sebelum terbentuknya Perjanjian Abraham tahun 2020. Yang pertama itu pertemuan rahasia Uni Emirat Arab dan Israel pada sidang Majelis Umum PBB tahun 2012. Pertemuan tersebut dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Pertemuan tersebut menjelaskan terkait ancaman isu nuklir Iran. Selanjutnya itu adanya pembukaan kantor misi Israel untuk International Energy Agency IRENA pada tahun 2013. Yang terakhir itu pertemuan Menteri Luar Negeri Israel Katz pada tahun 2009 di Abu Dhabi. Dari kedua pertemuan tersebut sama-sama membahas itu ancaman nuklir Iran. Selanjutnya itu bab 3 itu hubungan kerjasama Uni Emirat Arab dan Israel pada pasca Perjanjian Abraham tahun 2020. Pada bab 3 ini, peneliti menarik 3 bab besar. Yang pertama itu sejarah Perjanjian Abraham, yang kedua itu proses normalisasi dan terbentuknya hubungan kerjasama resmi antara Uni Emirat Arab dan Israel, yang ketiga itu respon internasional terhadap normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel. Yang pertama itu sejarah terbentuknya Perjanjian Abraham. Perlu diketahui bahwasanya Perjanjian Abraham ini merupakan Perjanjian Abraham ini merupakan perjanjian yang berasal dari 3 agama Ibrahim, yaitu agama Kristen, Islam, dan Yahudi. Jadi perjanjian tersebut menyebutkan bahwasannya meningkatkan perdamaian, meningkatkan normalisasi, dan menghilangkan konflik di beberapa negara Arab. Nah, dari perjanjian Abraham tersebut tercetus beberapa perjanjian. Yang pertama yaitu normalisasi Israel dan Mesir, dan pada tahun 1979. Kemudian yang perjanjian Abraham selanjutnya itu antara Israel dan negara Yordania. Dua negara tersebut merupakan negara Arab yang melakukan normalisasi terhadap Israel sebelum Uni Emirat Arab pada tahun 2020. Nah, dari perjanjian tersebut tidak lupa juga dari bantuan mediasi Amerika Serikat, Israel memberikan bantuan normalisasi untuk menciptakan hubungan damai, hubungan diplomatik penuh terhadap beberapa negara Arab. Salah satunya itu adalah Mesir dan Yordania. Selanjutnya itu sebab kedua itu proses normalisasi dan terbentuknya hubungan kerjasama resmi antara Uni Emirat Arab dan Israel. Proses normalisasi ini pun tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Donald Trump melalui mediasinya itu mengajak Uni Emirat Arab dan Israel untuk membentuk normalisasi dan menciptakan hubungan kerjasama diplomatik utuh, ekonomi bilateral dan keamanan. Dari normalisasi tersebut, Amerika Serikat berjanji akan memberikan bantuan keamanan militer terhadap Amerika Serikat, terhadap Uni Emirat Arab itu sendiri. Kemudian terbentuknya kerjasama resmi di antara kedua negara yang dikenal dengan Perjanjian Abraham, yang diberi dengan nama Perjanjian Bilateral Penuh, ekonomi penuh terhadap masing-masing kedua negara. Dari perjanjian tersebut, kedua negara sama-sama menandatangani beberapa perjanjian bilateral, salah satunya itu ekonomi, politik, dan keamanan. Yang selanjutnya itu respon internasional terhadap normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel. Respon internasional yang tidak mendukung itu ada negara respon internasional yang tidak mendukung itu ada beberapa negara Arab seperti Palestina yang seperti dijelaskan tadi. Kemudian itu respon internasional mendukung itu ada Amerika Serikat dan beberapa negara Arab juga. Selanjutnya yaitu bab 4 yaitu analisis alasan terbentuknya hubungan kerjasama antara Uni Emirat Arab Israel pada Perjanjian Abraham tahun 2020. Bab ini dianalisis dari dua preferensi dari dua indikator hasil sintesis Maria Jamilah melalui dua teori yaitu Robert Cohen, Salmitara, dan Kenneth Nikitoye. Dari penelitian tersebut self-interest yang didapatkan oleh dua negara. Yang pertama yaitu Uni Emirat Arab, kepentingan pribadi yang didapatkan oleh Uni Emirat Arab dalam melakukan hubungan kerjasamanya dengan Israel. Yang pertama itu kepentingan pribadinya yaitu UEA melakukan kebijakan diversifikasi ekonomi dari sektor minyak ke non-minyak. Yang kedua itu untuk memperoleh kepentingan produk pertahanan militer dari Amerika Serikat. Dengan bekerjasama dengan Israel, Uni Emirat Arab tidak lagi bergantung terhadap minyak dunia. Dia juga bisa melakukan beberapa kegiatan ekonomi lainnya seperti
investasi, kemudian teknologi, dan beberapa kerjasama dalam ekonomi lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya yang tidak bergantung lagi kepada minyaknya. Memperoleh kepentingan produk pertahanan militer seperti yang diketahui bahwasanya militer Amerika Serikat merupakan militer terbaik di dunia dan Israel dan Uni Emirat Arab ingin ingin mengimpor itu beberapa produk pertahanan militer dari Amerika Serikat seperti jet tempur F-35, kemudian drone dan beberapa senjata militer canggih lainnya. Kemudian yaitu self-interest Israel yang didapatkan dari kerjasamanya terhadap Uni Emirat Arab. Yang pertama itu untuk menghentikan boikot Liga Arab dan memuaskan akses pedagangnya di negara kawasan Timur Tengah. Yang kedua itu Israel berupaya mewujudkan normalisasi di beberapa negara Arab. Dengan normalisasinya dengan Uni Emirat Arab, sehingga Uni Emirat Arab menghentikan boikotnya terhadap Israel, sehingga Israel bisa meningkatkan perdagangannya dan akses perdagangannya beberapa negara-negara di Timur Tengah, khususnya di beberapa negara-negara seperti Oman, Yaman, dan negara-negara yang telah melakukan normalisasi dengan Israel seperti Mesir, Yordania, dan lain-lain. Kemudian Israel berupaya mewujudkan normalisasi dan perdamaian penuh di beberapa negara Arab. Seperti yang diketahui bahwasanya Israel telah melakukan normalisasi terhadap Mesir dan Yordania dan belakangan ini terhadap Uni Emirat Arab. Namun tahun 2020 Israel berhasil melakukan normalisasi terhadap beberapa negara lainnya, yaitu ada Bahrain dan Oman. Nah, selanjutnya itu mutual benefit. Mutual benefit dari hubungan kerjasama Uni Emirat Israel dan Penjajahan Abraham tahun 2020. Keuntungan bersama didapatkan oleh kedua negara. Yang pertama itu ancaman keamanan. Itu mengatasi ancaman terhadap benua Vietnam dan gerakan separatisme di kawasan Timur Tengah. Yang kedua itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Kedua negara sama-sama memiliki kepentingan terhadap ancaman nuklir Iran, karena Iran merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh nuklir yang kuat di kawasan Timur Tengah. Yang kedua yaitu dengan normalisasi hubungan ekonomi kedua negara semakin meningkat karena terjadinya akses pasar yang luas dan terjadinya kepentingan ekonomi yang lain dan berbagai bidang lainnya seperti Israel dengan ekonomi Uni Emirat Arab yang bagus dan Uni Emirat Arab dengan teknologi dan beberapa bidang lainnya seperti pertanian dan beberapa bidang lainnya yang dimiliki oleh Israel. Itulah dari bab 4 analisis alasan terbentuknya hubungan kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Israel pada Penjajahan Abraham 2020. Kedua negara sama-sama memperoleh kepentingan pribadi dan kedua negara memperoleh kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya Uni Emirat Arab dan Israel merupakan dua negara yang sangat tidak mungkin untuk melakukan hubungan kerjasama. Namun semakin berkembangnya waktu, kedua negara melakukan hubungan kerjasama tidak resmi. Dari hubungan kerjasama tidak resmi tersebut, semakin berkembangnya entitas politik yang sama terhadap berbagai macam isu-isu di kawasan Timur Tengah, seperti ancaman isu keamanan nuklir Iran. Dan kedua negara pun juga juga melakukan hubungan kerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Dari berbagai macam kerjasama, Uni Emirat Arab dan Israel pun memperoleh kepentingan pribadi atau self-interest dari kedua negara. Dan kedua negara pun juga memperoleh mutual benefit yang didapatkannya. Dari konsep penelitian tersebut, didapatkan jawabannya bahwasanya kerjasama internasional bisa terjadi karena aktor internasional memperoleh kepentingan pribadi dan aktor internasional memperoleh kepentingan bersama. Terlepas dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda, sejarah berbeda, ideologi yang berbeda, namun kerjasama internasional bisa diwujudkan dan bisa tercapai, seperti normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel. Nah, saran dari penelitian ini adalah penelitian ini pada dasarnya sangat berbeda dari berbagai macam penelitian yang lain. Namun bisa dilihat penelitian ini bisa bisa mewujudkan berbagai macam kepentingan-kepentingan yang lain seperti itu kepentingan Palestina karena Palestina merupakan negara yang terkena dampak terhadap
normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel. Karena Palestina merasa dirugikan dari normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel. Sekian hasil presentasi penelitian saya, seminar hasil penelitian saya yang berjudul itu hubungan kerjasama Uni Emirat Arab dan Israel Perjanjian Abraham tahun 2020. Mohon maaf dalam penyampaian informasi yang sedikit kurang dan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.